Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata. Cerita ini diberi judul Kampung Makhluk Halus, yang ditulis oleh Kang Asep Hidayat. Kang Asep, terima kasih ya atas ceritanya. Tak pernah lupa, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Setiap profesi pasti ada suka dan dukanya. Dari hal yang biasa hingga luar biasa. Bahkan yang terburuknya mengancam keselamatan jiwa. Di sini, Kang Asep akan berbagi sedikit pengalaman yang nyaris menyeret nyawa Kang Asep ketika tengah menulis suatu cerita misteri di suatu daerah yang terpencil dan jauh dari pemukiman masyarakat. Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 9 malam. Aku mendapatkan tugas untuk berjaga di lokasi, di mana beberapa hari akan dilaksanakan outbound para siswa polisi baru. Dengan penuh semangat serta tanggung jawab, aku melaksanakannya. Walau ya manusiawi, ada rasa yang berbeda. Bagaimana tidak, aku harus berjaga di lokasi yang sekelilingnya hutan berbukit. Tiba di lokasi sekitar jam 9 malam. Menuju ke lokasi, aku harus berjalan kaki karena akses kendaraan tidak dapat sampai di sana. Setibanya di lokasi, jujur ada rasa was-was karena memang begitu banyak pengalaman bertugas selama 22 tahun. Tapi yang kali ini, entah hanya perasaanku saja atau bagaimana, aku merasakan seakan banyak mata yang tengah memperhatikanku di lokasi tersebut. Suasana malam yang sudah pasti sunyi, karena memang di dalam hutan. Sunyi dalam artian dari aktivitas manusia, namun ramai dari suara berbagai macam binatang malam. Bersahutan yang entah suara binatang apa saja. Aku berjaga di sebuah tenda yang didirikan untuk dijadikan sebagai pos untuk kegiatan esok pagi. Dari dalam tenda yang terbuka, aku sapukan pandangan ke sekeliling area tenda yang terjangkau oleh mata. Hanya kegelapan malam. Sebelum duduk standby di bawah tenda, terlebih dahulu aku mengecek segala peralatan yang ada di dalam tenda. Suasananya sangat gelap, dan saat itu aku hanya mengandalkan cahaya senter saja. Setelah aku perhatikan satu demi satu barang-barang, akhirnya pandangan mataku tertuju pada mesin genset. Aku cek mesin genset itu, dan ternyata masih ada bahan bakarnya, walau tidaklah banyak, dan tidak akan cukup hingga esok pagi. Tapi lumayanlah untuk beberapa jam. Demikian pikirku. Mesin genset aku hidupkan. Alhamdulillah dapat menerangi tenda dan sekitarnya. Beberapa jam aku duduk standby di tenda dengan ditemani deru suara mesin genset. Untuk mengurangi rasa jenuh, aku mengeluarkan ponsel Androidku dari dalam tas. Seperti biasa, di saat sendiri, selalu aku gunakan waktu untuk menulis, yang memang sudah menjadi hobi menulis cerita misteri. Karena menurutku saat ini, saat yang tepat untuk menulis cerita misteri. Didukung dengan suasana yang benar-benar kuat aura mistisnya, sehingga dapat membantu untuk berimajinasi. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 12 malam. Cuaca terasa semakin dingin. Tiba-tiba saja, aku dikejutkan oleh suara petir yang menggelegar. Sejenak aku menghentikan kegiatanku karena terkejut.
Aku sapukan pandangan ke sekeliling yang terlihat begitu gelap gulita. Sesekali ada cahaya kilat di langit. Angin dingin sedikit kencang, mulai menderu menimbulkan suara gemerisik dedaunan diterpa oleh angin. Kring! Tiba-tiba saja ponselku berdering. Jujur, di situasi demikian aku sangat terkejut mendengar suara dering ponsel. Aku lihat di layar ponsel dan ternyata istriku yang menelpon. Yang kebetulan malam itu istriku juga sedang bertugas. Tumben jam segini nelpon, pakai video call lagi. Demikian pikirku. Assalamualaikum bunda, ada apa? Tanyaku setelah telepon aku terima. Waalaikumsalam, nggak ada apa-apa, cuma lagi inget sama ayah saja. Ayah tugas sama siapa? Ayah sendiri bun, tapi sebenarnya ayah berdua. Cuman karena hujan, kawan masuk ke dalam mobil bun. Ayah hati-hati ya, bunda kok nggak enak perasaan melihat ayah sendirian di sana. Iya bun, tenang aja, ayah bawa ini. Jawabku, seraya menunjukkan senjata ke layar ponsel. Tujuanku agar istriku tenang. Kira-kira jam 1 malam. Akhirnya mesin genset itu mati karena bahan bakarnya sudah habis. Kembali suasana di tenda dan di sekitarnya menjadi gelap gulita. Sesaat, aku hanya duduk di dalam tenda, tidak berusaha menghidupkan senter atau lentera yang memang ada beberapa lentera minyak di sana. Aku memandang ke arah depan, berusaha menembus gelapnya malam. Namun tetap saja, aku tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Kembali kilat cahaya petir di langit. Walau hanya hitungan detik, lumayan dapat menerangi sedikit bumi. Di saat itulah, jelas aku melihat sosok tinggi besar dan hitam berdiri di depan tenda yang terbuka itu. Sosok itu sepertinya menghadap ke arahku. Astagfirullah. Aku terkejut sembari beristighfar. Seketika aku nyalakan senter yang memang berada di atas mejaku. Cahaya senter yang lumayan terang, aku sorotkan ke segala arah. Namun, sosok yang terlihat olehku tidak terlihat lagi di hadapanku. Aku beranjak dari kursi dan berdiri di sana. Ada perasaan tak nyaman, atau tepatnya ada rasa takut. Walau itu jarang sekali merasuki jiwaku. Namun, perasaan takut itu aku lawan. Karena saat itu, walau aku takut, tidak ada yang bisa aku lakukan selain berusaha menguatkan diri dengan cara terus berzikir dalam hati, memohon perlindungan darinya. Setelah yakin tidak terlihat lagi, aku mengambil 2 lentera minyak dan langsung aku nyalakan. Kemudian, kedua lentera itu aku letakkan di atas meja, lumayan sedikit menerangi di bawah tenda. Dan kemudian aku duduk di kursi menghadap ke arah depan. Setelah perasaanku kembali tenang, aku melanjutkan menulis saja dan fokus dengan alur cerita yang tengah aku tulis. Sebab dengan aku menulis akan mengalihkan segala pikiran serta rasa takut. Demikian pikirku. Namun, baru saja menulis beberapa paragraf. Tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh suara petir yang sangat kuat menggelegar. Dan tak lama berselang, hujan deras turun mengguyur bumi. Ada rasa cemas. Takutnya, tenda itu roboh karena curah hujan yang begitu deras. Bersyukur, hujan deras tidak terlalu lama. Mungkin hanya 1 jam. Perlahan hujan mulai mereda. Aku merasa lega. Alhamdulillah tenda tidak roboh, pikirku. Walau cuaca terasa semakin dingin dan sunyi. Untuk mengusir rasa dingin, aku menyulut sebatang rokok dan minum kopi yang aku bawa bekal dari rumah. Lumayan, kopi itu masih terasa hangat karena memang istriku membekalnya di dalam termos kecil. Sembari menikmati kopi hangat dan sebatang rokok, kembali kuperhatikan ke layar ponsel
dan fokus berpikir, menyusun kata yang tepat untuk cerita yang sedang aku tulis. Samar terdengar suara tawa seorang laki-laki yang aku perkirakan dari sebelah kanan. Aku menoleh ke kanan untuk memastikan, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Namun di sebelah kanan aku tidak melihat ada seseorang. Pasti ini hanyalah perasaanku saja. Aku lanjutkan lagi menulis. Lagi-lagi suara tawa itu terdengar. Aku lihat lagi ke sebelah kanan. Saat itulah, di balik pepohonan, aku melihat ada beberapa orang tengah berjalan dengan membawa obor, seperti orang tengah takbir keliling. Namun mereka tidak bersuara dan terus berjalan dengan tatapan mata lurus ke depan. Aku terus memperhatikan mereka hingga benar-benar tak terlihat lagi ketika mereka melewati pengkolan jalan. Setelah mereka tidak terlihat lagi, aku kembali duduk di kursi. Sembari merokok, aku memikirkan deretan kejadian yang aku alami malam itu. Walau aku berusaha untuk tetap berpikir positif, tapi tetap saja aneh dan sempat ada rasa takut. Di bawah tenda yang terbuka, serta dalam keremangan bias cahaya lentera, aku alihkan segala pikiran yang berkecambuk dengan mengutak-atik ponselku. Namun, aku tidak melanjutkan menulis. Aku coba putar rekaman video. Terkadang asik dan merasa lucu sesekali melihat foto dan video lama. Dan hasilnya, alhamdulillah aku terhibur dan lupa jika saat itu aku tengah sendiri. Di saat aku tengah asik melihat video lama di ponsel, tanpa sengaja ekor mataku melirik ke sebelah kanan. Karena aku melihat siluet hitam yang bergerak cepat ke arah belakang tenda. Jujur aku terkejut, karena aku tahu pasti jika saat itu tidak ada orang lain selain aku. Namun aku berusaha untuk tenang. Perlahan, aku menoleh kemana bayangan tadi pergi. Aku sipitkan mataku untuk mempertajam penglihatan. Namun aku tidak melihatnya lagi selain kegelapan. Aneh, bayangan apa tadi ya? Walaupun itu bayangan di belakangku, seharusnya ada seseorang yang melintas di antara lentera dengan aku. Sementara lentera itu di atas meja, yang jaraknya hanya beberapa jengkal saja denganku. Jadi itu tidak mungkin bayangan. Demikian pikirku menganalisa apa yang baru saja aku lihat. Seketika bulu romaku meremang. Ditambah tiba-tiba saja tenda bergoyang pelan, walau jelas saat itu tidak ada angin kencang berhembus. Aku mulai paham bahwa saat ini aku kedatangan tamu. Lalu aku berbisik pelan. Aku di sini menjalankan tugas. Mohon maaf jika merasa terganggu. Dan jangan ganggu aku, kita sama-sama ciptaan Allah. Demikian aku berbisik dan berusaha tetap tenang. Decit kicau burung dan suara si amang bersahutan menyambut datangnya hari. Perlahan sang mentari mulai menampakkan sinarnya. Subhanallah, begitu indah terlihat alam di sekitarku saat itu. Dengan kabut putih masih terlihat menggumpal. Udara terasa sangat segar. Aku melangkah keluar dari tenda dan berjalan ke sebelah kanan. Kira-kira 20 meter dari tenda. Di saat itulah, aku sempat mengernyitkan kening. Aku mengingat apa yang aku lihat tadi malam. Sangat jelas dan nyata. Tadi malam aku melihat banyak orang tengah berjalan dengan membawa obor. Dan saat ini, yang ada di hadapanku tidak ada jalan, melainkan sebuah sungai yang dalam dan lebar, dengan arus lumayan kuat. Kembali bulu romaku meremang, karena aku mulai mengerti dengan apa yang aku alami. Barulah aku istighfar hingga aku merasa tenang. Beberapa saat kemudian, aku kembali tenang, teralihkan oleh pandangan sekitar, semakin terlihat keindahannya.
Seiring cahaya sang mentari semakin jelas, sempat aku mengabadikan suasana di sana dengan selfie dan video. Jam 9 pagi, ada seseorang yang datang ke tenda. Aku tidak mengenalinya. Namun setelah mengobrol, ternyata dia warga setempat yang diminta oleh ketua panitia sebagai petunjuk lokasi. Di sela kami mengobrol, sempat warga tersebut bercerita banyak hal tentang lokasi outbound ini. Hingga kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Aku hanya mendengarkan ceritanya dengan seksama. Di seberang sungai itu ada makam keramat, Pak. Demikian ucapnya padaku, mendengar cerita dari warga yang diketahui bernama Muslim. Aku merasa terkejut dan terpancing untuk bertanya. Oh, di sana ada kuburan keramat ya? Itu kuburan siapa? Dan sebagai apa dahulunya? Sehingga kuburannya dikeramatkan, Pak? Demikian tanyaku penasaran. Wah, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Cuman memang benar, beberapa tahun yang lalu di sekitar sini ada anak-anak pramuka yang berkemah. Dan ada korban meninggal dunia, 1 orang, Pak. Jawab Muslim menceritakan kronologis kejadian beberapa tahun silam di daerah tersebut. Singkat cerita, jam 9:30, beberapa anggota lain datang. Kemudian aku bersiap untuk pulang. Karena hari itu aku tidak ada surat perintah untuk melaksanakan tugas lain. Sebelum pulang, sempat aku mengobrol dengan salah satu anggota yang kebetulan dia lettingku. Ding, badanku kok nggak enak ya? Seperti meriang, tapi tidak dingin, justru terasa panas. Ujarku padanya. Mungkin kamu masuk angin ya? Ujarnya menanggapi keluhanku. Bisa jadi, karena tadi malam hujannya deras, Ting. Nantilah aku diurut, soalnya badanku benar-benar gak enak, Ting. Biasanya aku gak pernah begini. Ya udahlah, aku pulang dulu ya, Ting. Jawabku lagi, dan sekian pamit pulang. Di perjalanan pulang, tubuhku terasa semakin tidak enak. Beberapa kali nyaris aku menabrak mobil lain. Mungkin karena aku tidak fokus lagi. Walau berusaha untuk tetap kuat, dengan cara terus beristighfar dalam hati, memohon kekuatan dan keselamatan. Karena perjalananku masih jauh. Kira-kira 80 km lagi ke kota Pekanbaru. Akhirnya, alhamdulillah, aku tiba di rumah dengan selamat. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar dan berbersih diri. Namun, ketika membuka baju hendak mandi, aku terkejut melihat tubuhku penuh dengan bentolan berwarna merah. Tapi aku tidak merasa gatal, apalagi sakit. Layaknya terkena ulat bulu. Badanku yang penuh dengan bentolan sempat terlihat oleh istriku dan ia bertanya, "Loh, badan ayah kenapa kok seperti ini? Terus perut ayah kok keras juga?" Demikian ucapnya, dari raut wajahnya terlihat khawatir. Mungkin kena ulat bulu, Bun. Namanya juga dari hutan. Ntar selesai mandi dan sholat, balurin pakai minyak kayu putih ya. Ujarku padanya, lalu aku masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi dan melaksanakan sholat fardu zuhur, aku makan siang bersama. Karena kebetulan saat itu, abang iparku baru saja datang dari Jakarta bersama keluarganya. Sembari makan, kami mengobrol, saling menanyakan kabar. Namanya juga sudah lama tidak bertemu. Jam 4 sore atau bada asyar, aku memanggil tukang pijat karena badan terasa panas. Kedua kaki sebatas lutut terasa sakit dan kebas, serta kepalaku sebelah kiri bagian belakang terasa sangat sakit yang tak seperti biasanya. Singkat cerita, setelah selesai diurut, biasanya badanku langsung terasa nyaman. Bahkan aku langsung tertidur. Tapi kali ini tidak, justru badanku terasa semakin sakit dan panas. Bun,
Minta obat lah, badan ayah kok semakin sakit nih. Aku meminta obat kepada istriku, yang memang dia orang medis, yang tentunya selalu ada persediaan obat apa saja di rumah. Setelah minum obat, aku langsung istirahat sebentar. Aku berusaha untuk kuat, soalnya aku merasa tidak enak jika lama-lama di kamar. Karena abang iparku dari jauh datang dan sudah lumayan lama tidak bertemu. Tentunya sangat asik bersengkrama, mengobrol bersama. Selepas waktu Isya, walau badan belum ada perubahan membaik, aku paksakan keluar dari kamar dan bergabung bersama yang lain di ruang keluarga. Di saat kami tengah mengobrol, tiba-tiba saja kepalaku terasa sakit yang teramat sangat. Jujur, aku belum pernah merasakan sakit seperti ini. Yang aku rasakan saat itu hingga sulit untuk menggambarkan bagaimana sakit yang aku rasakan. Kepalaku sebelah kiri bagian belakang sakit bagai dihujam dengan besi tajam. Lalu dikorek-korek, sakitnya bercampur rasa pedih. Tentu saja seketika aku mengernyit histeris. Astagfirullah, ya Allah, sakit ya Allah. Demikian ucapku sembari terhuyung dan bersujud di lantai. Melihat hal itu, tentu saja keluargaku yang berada di rumah terkejut dan panik. Mereka berusaha untuk menolongku dengan membawa aku ke rumah sakit. Namun aku menolak, karena aku berpikir, jika aku sakit biasa, mungkin tidak akan lama jika aku diberi obat lagi. Entah sudah berapa banyak obat yang aku minum, dari obat biasa hingga obat paten. Bahkan sempat aku dipasang infus oleh istriku, badan dikerok oleh adik ipar, dan entah apa lagi banyak ramuan yang diberikan kepadaku. Namun tetap saja aku masih sakit, seakan obat-obatan yang aku makan tidak berfungsi sama sekali. Jam 4 subuh, istriku sudah tak mampu lagi menanganiku. Akhirnya atas perundingan keluarga, aku dipaksa dibawa ke rumah sakit. Aku tidak menolak lagi, karena memang saat itu aku sudah tidak sadar lagi. Aku tulis sesi ini berdasarkan keterangan dari istri dan keluargaku. Setibanya di rumah sakit, aku langsung ditangani oleh tenaga medis. Entah apa saja alat yang dipasang di badanku, entah jenis apa saja obat yang dimasukkan ke badanku, namun tetap saja tidak ada perubahan membaik. Bahkan hasil lab dinyatakan jika tidak terlihat penyakit, hingga dokter jadi heran akan diriku. Setelah diobservasi beberapa jam, aku memilih untuk pulang saja, karena menurutku ini sia-sia. Biaya terus berjalan, karena itu rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Sementara aku tetap sakit, demikian pikirku. Masih di rumah sakit sekitar jam 5 subuh. Istriku yang seorang tenaga medis memang tidak pernah percaya dengan hal lain selain ilmu medis. Mulai terlihat putus asa, bukan tanpa alasan. Ia mulai bingung. Semua cara medis sudah dilakukan, namun sama sekali tidak ada perubahan. Aku terus menjerit karena sakit. Akhirnya istriku menelpon letingku, yang saat terakhir aku bertugas bersamanya. Hasil dari sharing dengan letingku, ia menyarankan agar aku dibawa ke daerah di mana lokasi aku bertugas kemarin, untuk berobat kampung kepada seorang ustadz di sana. Setelah keluar dari rumah sakit dan dalam perjalanan pulang ke rumah, terdengar suara ponselku berdering dan dilihat oleh istriku. Ternyata letingku yang menelpon. Telepon diangkat oleh istriku, karena memang sejak aku sakit, aku tidak mampu lagi untuk melakukan hal lain. Untuk menahan rasa sakit saja, aku sudah tidak kuat. Letingku menelpon, bermaksud agar segera aku dibawa ke sana. Dan ia sudah menunggu di rumah ustadz yang dimaksud. Mendapat petunjuk itu, tanpa berpikir ini itu, kami langsung berbelok arah meluncur menuju daerah Siabu. Dengan jarak tempuh lumayan jauh,
kira-kira 90 km dari kota Pekanbaru. Singkat cerita, setibanya di tempat tujuan, sudah banyak rekanku menunggu, dan aku langsung ditangani oleh Pak Ustadz. Kira-kira 3 jam aku di rumah Pak Ustadz. Aku meminta pulang, walau Pak Ustadz mengatakan jika aku harus menginap. Jujur, saat itu aku merasa tidak suka kepada semua orang yang tidak aku kenal. Sangat bertentangan sekali dengan sifatku yang mudah dekat dan akrab dengan siapapun. Akhirnya dengan berat hati, Pak Ustadz mengizinkan aku pulang. Sempat beliau berkata kepada abang iparku, jika perlu bantuan, telepon saja beliau. Jam 9 malam, kami tiba di rumah. Kondisiku terasa semakin parah. Berbagai obat medis, air doa, ramuan semua masuk ke dalam tubuhku. Tapi semua seakan tak berarti. Yang aku inginkan saat itu hanya satu. Segeralah ambil aku ya Allah. Jika memang sudah saatnya, aku harus menghadapmu, karena aku sudah tidak kuat lagi. Entah itu benar atau halusinasi saja. Saat itu aku melihat bapak dan Umi, serta bapak mertuaku yang telah tiada, berada di dekatku. Dari raut wajahnya mereka terlihat begitu sedih melihat kondisi aku saat ini. Wallahu alam. Menurut cerita adik iparku yang bernama Surya, ketika aku tengah parah, aku terus berteriak, menjerit, hingga aku benturkan kepala ke dinding secara terus-menerus. Saat itu aku memang tidak ingat lagi. Jam 12 malam, tiba-tiba saja ibu mertuaku menelpon istriku. Namun istriku sengaja tidak mau mengangkatnya, karena ia tidak ingin ibunya tahu jika aku tengah sakit keras. Namun beliau terus menelpon dan akhirnya diangkat. Mungkin yang namanya orang tua pastinya mendapatkan firasat sesuatu yang telah terjadi kepada anaknya. Walau aku sebagai menantu, namun memang aku sangat dekat dengan beliau. Di telepon, beliau menanyakan kabarku, dan dengan terpaksa akhirnya istriku memberitahukan jika aku tengah sakit keras, serta menceritakan perihal sakitnya yang aneh. Mendengar berita jika aku sakit, beliau sangat terkejut, bahkan menangis. Beliau meminta agar saat itu juga membawa aku pulang ke kampung untuk diobati di kampung saja. Tanpa persiapan matang, jam 1 malam kami berangkat menuju kampung yang ada di daerah Tembilahan, 7 jam dari kota Pekanbaru. Di sepanjang perjalanan, tentunya sahabat pendengar semua bisa membayangkan bagaimana penderitaan Kang Asep. Karena sakitnya tidak ada jeda, walau hanya 5 menit. Belum lagi aku selalu melihat sesuatu yang menakutkan, seperti banyak makhluk seram yang tiba-tiba saja muncul di jalanan. Bahkan yang entah di daerah mana, aku tak ingat. Sempat kendaraan kami seperti dihadang oleh kabut tebal. Abang iparku memperlambat laju mobilnya, karena nyaris tidak dapat melihat jalan lagi. Aku yang duduk di bangku depan, jelas melihat ke arah tebalnya kabut yang menghadang. Bahkan di saat kendaraan benar-benar berhenti, kabut tebal itu menyelimuti area kami berada. Di balik kabut tebal, aku melihat banyak kelebatan hitam yang tersorot oleh lampu mobil. Semua yang ada di mobil terus berzikir, memohon perlindungan kepada Allah. Sementara aku terus merintih kesakitan, hingga benar-benar aku tidak sadarkan diri. Singkat cerita, setibanya di kampung, aku sudah ditunggu banyak keluarga. Bahkan ibu mertuaku langsung memeluk sembari menangis. Setelah beristirahat sejenak, aku langsung diobati oleh orang pintar yang masih keluarga dekat dengan istriku. Aku hanya pasrah dengan cara seperti apapun mengobatinya. Yang penting aku sembuh dengan segera. Namun yang namanya sakit, walau langsung diobati, pastinya tidak mungkin langsung dapat sembuh pula. Tapi saat itu, aku benar-benar sakit yang teramat sangat.
membuat aku tidak sabar dan tidak kuat untuk menahannya. Hingga ingin rasanya begitu diobati seketika itu pula aku sembuh. Sempat aku meminta kepada keluarga agar mencarikan orang pintar lagi yang bisa menyembuhkan aku dengan cepat. Beruntung, aku memiliki keluarga istri yang begitu baik dan sabar serta ikhlas. Mereka dapat memahami sikap dan kondisi aku saat itu. Sehari semalam aku di kampung, aku terus diobati dengan berbagai cara dan medianya. Namun tetap saja aku masih sakit. Atau minimal ada sedikit berkurang, walau sedikit. Hingga hari Kamis, jam 4 subuh. Subuh itu mungkin aku sudah putus asa karena sakit yang tak kunjung sembuh. Aku berkata kepada istriku yang memang selalu setia menemaniku, Bunda, ayah pagi ini mau pulang aja lagi ke Pekanbaru. Ayah pengen ke makam Umi sama bapak dulu sebelum ayah menyusul mereka. Demikian ucapku padanya. Jujur, saat itu aku ingin menangis. Mendengar ucapanku, ia hanya mengangguk pelan, sembari menangis pula. Melihat aku berkemas, ia berkata, Iya ya, tapi sekarang masih malam. Tunggu jam 7 saja. Sekarang istirahat saja dulu. Ucapnya, sembari memberi saran dengan lembut, dan aku menurutinya. Jam 5 lebih 15 menit, istriku membangunkanku, yang ternyata aku sempat tertidur di sofa. Setelah 3 hari 3 malam aku tidak tidur, istriku membangunkan aku untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Sempat aku terkejut, karena ketika aku dibangunkan, aku tengah bermimpi. Dalam mimpiku, aku sedang tidur di sofa, di mana saat itu aku tertidur. Aku didekati oleh abah atau mertua. Terlihat, abah dengan raut wajah sedih memijat kepalaku yang sakit. Pijatan tangannya membuat kepalaku terasa nyaman. Begitu terjaga dari tidur, aku langsung dipapah masuk ke kamar mandi dan dimandikan oleh istriku. Setelahnya, aku melaksanakan kewajiban sholat fardu subuh. Setelah melaksanakan sholat, sempat aku mengingat kembali akan mimpiku dan berpikir apa arti dari mimpi itu. Karena setahun yang lalu, Abah sudah menghadap Sang Pencipta. Bahkan esok pagi hari Jumat, kami akan membuat acara haul setahun beliau meninggalnya. Masih duduk di atas sajadah, kakak iparku yang biasa kami panggil Kak Zar datang dengan membawa sepiring kecil lontong sayur, lalu menyuapi aku dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Sembari menyuapiku, terlihat dengan jelas ia menangis dan berkata, Engkau yang kuat ya dek, sabar ya dek. Insya Allah adek sehat lagi. Demikian ucapnya sembari terus menyuapiku. Setelah sarapan, aku langsung istirahat dan tidur kembali. Saat itu aku belum menyadari kenapa aku bisa tertidur setelah 3 hari 3 malam tidak dapat tidur. Hari Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Kira-kira jam 9. Aku terjaga dari tidur, masih di atas kasur. Perlahan aku raba kepala sebelah kiri bagian belakang. Ada sesuatu yang aneh. Kemudian aku remas dengan pelan, hingga aku remas sekuat tenagaku. Kok aneh, Bunda? Aku berteriak memanggil istriku. Tentunya teriakanku membuat seisi rumah terkejut dan berlarian mendatangi kamar di mana aku berada. Dengan raut wajah terkejut dan khawatir, mereka datang dan bertanya, kenapa dan ada apa berteriak. Bunda, kepala ayah kok enggak sakit lagi ya? Mendengar jawabanku, seketika semua berucap syukur kepada Allah. Bahkan ibu mertuaku hingga bersujud. Kemudian beliau memelukku seraya berkata, Alhamdulillah kalau sudah sembuh nak. Ucapnya, terlihat bening air matanya terus mengalir membasahi pipi tuanya. Melihat ibu mertua menangis karena aku, sungguh hatiku merasa sedih dan tak tega rasanya
Karena beliau menumpahkan air mata. Ya Allah, panjangkanlah umurnya dan sehatkanlah beliau. Demikian hatiku memohon kepada Allah untuk ibu mertuaku yang begitu baik dan sangat menyayangiku. Beberapa hari aku di kampung. Alhamdulillah, kesehatanku semakin membaik. Walau ya, dalam sehari masih saja aku kambuh. Namun aku tetap bersyukur daripada sebelumnya. Kurang lebih seminggu di kampung, aku merasa risau dengan pekerjaan di kantor. Karena ketika aku berangkat ke kampung, sama sekali tidak memberi kabar atau izin kepada pimpinan. Karena itulah, aku memutuskan untuk segera pulang ke kota Pekanbaru. Walau sehari sebelum berangkat, sempat komandan menelpon dan masih memberi waktu untukku berobat dan istirahat. Namun, aku tetap memutuskan untuk pulang saja. Selain itu, orang pintar yang mengobati mengatakan jika makhluk yang telah mengganggu aku belum pergi jauh, ada kemungkinan mereka akan datang lagi. Dari kampung mertuaku menuju Pekanbaru, aku harus menyeberangi sungai selama kurang lebih 3 jam, menggunakan transportasi speedboat ke kota Tembilahan. Di perjalanan, aku tidak banyak bicara. Pikiranku masih ke ibu mertuaku yang menangis ketika aku pulang. Sungguh tak tega meninggalkan beliau. Namun bagaimana lagi, yang namanya hidup, ada pertemuan, pasti ada perpisahan, walau hanya sementara. Hatiku sangat sedih dan tak tega meninggalkan ibu mertuaku yang biasa kami memanggilnya dengan sebutan Mama. Ya, memang demikian. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan, walau hanya sementara. Selepas waktu sholat zuhur, kami melanjutkan perjalanan dari kota Tembilahan menuju ke kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan sendiri. Untuk mengemudikan kendaraan selama 7 jam, tentunya aku belum bisa. Beruntung, kami pulang bersama abang iparku. Jadi beliaulah yang mengemudikan kendaraan. 4 jam perjalanan kami singgah di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat fardu asyar. Alhamdulillah, perjalanan lancar dan aku merasa senang. Walau entah benar aku melihat atau hanya berhalusinasi saja. Sesekali ketika melintas di area hutan, aku seperti melihat sosok-sosok hitam menakutkan di balik pepohonan yang rimbun sedang memperhatikan aku. Tentu saja, hal itu membuat aku terkejut dan takut. Berulang kali, abang iparku yang memahami kondisiku selalu mengingatkan agar aku terus bersikir. Setelah selesai melaksanakan kewajiban kepada Yang Maha Kuasa, kami melanjutkan perjalanan hingga tak terasa waktu menjelang maghrib. Kembali kami berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan setelahnya kami makan malam di rumah makan yang tidak jauh dari masjid. Kami semua makan malam dengan berbagai macam pilihan menunya. Namun aku belum bisa makan. Semua terasa pahit di lidahku. Mungkin karena aku masih sakit. Ayah, makanlah walau sedikit. Gimana mau sembuh kalau ayah gak mau makan terus? Ujar istriku membujuk agar aku mau makan. Duh, rasanya aku seperti anak kecil saja yang untuk makan saja harus dibujuk. Demikian pikirku. Tapi ada benarnya juga perkataan istriku. Singkat cerita, setelah selesai dan istirahat sejenak, kami keluar dari rumah makan untuk melanjutkan perjalanan yang kira-kira 1 jam lagi. Semua masuk kendaraan. Seperti biasa, aku paling suka belakangan masuk karena aku memberikan uang parkir terlebih dahulu yang menunggu di belakang mobil untuk mengarahkan kendaraan. Aku temui tukang parkir itu, namun di belakang mobil terlihat sedikit gelap, hanya remang bias dari stop lamp saja. Pak, ini uang parkirnya, sisanya Bapak ambil saja buat Bapak. Ujarku padanya seraya menyerahkan selembar uang pecahan 10 ribuan.
Juru parkir itu menerimanya dan mengucapkan terima kasih padaku. Terima kasih ya. Kenapa kamu tidak mau ikut denganku? Demikian ucap juru parkir itu kepadaku, yang diakhiri dengan tawa. Mendengar ucapannya, sontak aku terkejut dan tidak mengerti dengan ucapannya. Seketika aku menatap wajah juru parkir itu. Astagfirullah. Aku hanya dapat beristighfar, karena saat itu seketika tubuhku terasa kaku dengan pandangan kedua mata terus menatap wajah juru parkir. Di geremangan malam di belakang mobil, aku melihat sosok menakutkan yang sebelumnya aku lihat sebagai tukang parkir itu. Kini seketika berubah menjadi makhluk tinggi besar dan hitam. Walau bentuk wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Entah berapa lama hal menakutkan itu berlangsung. Yang jelas tiba-tiba saja ada yang menarik tanganku sembari berkata, "Ayo Yat, masuk lagi. Kenapa berdiri di sini?" Demikian ucapnya. Dan ternyata itu adalah Bang Mul, abang iparku. Aku terkesiap, dan seketika sosok menakutkan itu sudah tidak terlihat lagi dari hadapanku. Aku tidak menjawab, dan hanya menurut saja ketika Bang Mul membawaku masuk ke dalam mobil. Lalu kami berangkat lagi. Yat, Gak boleh. Yat, Dayat, gak boleh memisahkan diri dari kami. Masih untung barusan terlihat sama abang. Demikian Bang Mul mengingatkan aku. Iya bang. Jawabku singkat, karena jujur, saat itu aku masih merasa syok dengan apa yang baru saja aku alami. Emangnya barusan Dayat lihat apa? Tanya Bang Mul lagi. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba saja mobil terasa oleng dan berat, seperti overmuatan. Sementara di dalam mobil hanya kami berempat, yaitu Bang Mul dan istrinya, lalu aku dengan istriku. Bang, dia ada di atas mobil kita, ujarku ke Bang Mul. Mendengar ucapanku, Bang Mul hanya diam dan terlihat tenang. Lain hal dengan istri Bang Mul dan istriku. Mereka berdua terlihat ketakutan. Kemudian Bang Mul menepikan mobil dan berhenti. Bun, ada roti nggak? Tanyanya kepada istriku. Ada ya Long. Sebutan untuk saudara tua laki-laki, orang Melayu. Untuk apa? Jawab dan tanya istriku, seraya memberikan beberapa potong roti. Lagi-lagi Bang Mul tidak menjawab. Setelah roti di tangannya, kemudian Bang Mul membuka sedikit kaca pintunya. Lalu ia berkata, "Ini roti untukmu. Turunlah dan jangan ikuti kami." Demikian ucapnya, sembari melemparkan sepotong roti keluar. Setelah melemparkan roti dan menutup kembali kaca, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Terasa laju mobil kami kembali normal. Entah ritual apa yang dilakukan Bang Mul. Yang jelas, cara yang dilakukannya benar-benar ampuh. Singkat cerita, jam 8 malam kami tiba di kota Pekanbaru. Namun setibanya di perumahan, kami singgah di sebuah warung angkringan. Kami minum teh hangat dan makan makanan ringan. Sambil menunggu pesanan datang, kami mengobrol. "Dayat, kenapa waktu di depan rumah makan tadi?" Tanya Bang Mul kepadaku, mengulang pertanyaan yang belum sempat aku jawab. Singkat cerita, aku ceritakan semua apa yang aku alami. Mendengar ceritaku, Bang Mul hanya manggut-manggut saja. Sementara istriku terlihat khawatir. "Terus maksud abang buang roti keluar tadi itu apa bang?" Tanyaku kepada Bang Mul. Sejenak, Bang Mul hanya diam, sembari mengisap rokoknya. Lalu ia berkata, "Petuah orang tua dulu seperti itu ya. Kalau mendapatkan gangguan ketika di perjalanan." Mendengar jawaban dari Bang Mul, kini aku yang manggut-manggut mengerti dan menambah ilmu bagiku. Kira-kira 1 jam kami duduk nongkrong.
Kami pun kembali naik mobil dan langsung menuju ke rumah. Setibanya di depan rumah, terlihat halaman rumah begitu kotor. Dedaunan kering berserakan, serta rumput mulai semak. Maklumlah, 10 hari rumah ditinggalkan kosong begitu saja. Luar biasa, terasa sangat lelah setelah melakukan perjalanan selama 8 jam, karena kami dengan santai. Ketika pintu rumah dibuka oleh istriku, kembali kami merasakan hal aneh di dalam rumah. Tercium aroma busuk sangat menyengat, seperti bau bangkai. Astagfirullah, kami beristighfar. Ada apa lagi ini ya Allah? Demikian kami berpikir. Jangan ada yang masuk dulu. Bang Mul melarang kami untuk masuk. Lalu dengan perlahan, Bang Mul masuk ke dalam rumah lebih dahulu. Ia terus melangkah mendekati dinding di mana saklar lampu. Ceklek, lampu dinyalakan. Seketika di dalam rumah menjadi terang benderang. Aku yang saat itu berdiri di depan pintu menghadap ke dalam rumah, sempat melihat sesuatu yang jelas itu bukan manusia. Kelebatan hitam menuju ke arah dapur. Lagi-lagi aku hanya beristighfar. Namun kali ini aku hanya di dalam hati, karena aku tidak mau membuat keluargaku jadi takut. Terlihat Bang Mul melangkah masuk ke dapur. Tak lama berselang, ia kembali dengan membawa kotak tempat garam dapur. Sembari melangkah, ia menaburkan garam ke sekeliling rumah bagian dalam. Setelah selesai menaburkan garam, Bang Mul keluar, lalu ia berkata dengan pelan, "Tunggu sebentar, biar mereka keluar dulu." Demikian ucapnya kepada kami. Kira-kira 10 menit, Bang Mul baru memperbolehkan kami semua untuk masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma bau bangkai terasa semakin menyeruak, seakan memenuhi semua ruangan rumah. Bau busuk itu sungguh membuat perutku terasa mual. "Ayah, masuk ke dalam kamar aja istirahat. Biar kami beberes dulu. Sekalian mengecek yang bau ini," ujar istriku menyuruh agar aku masuk ke dalam kamar saja. Aku menurut saja, karena memang aku sangat lelah. Di dalam kamar, alhamdulillah tidak tercium bau bangkai. Hanya tercium sedikit apak saja, ciri khas rumah lama kosong. Segera aku masuk ke kamar mandi untuk bebersih diri dan berwudu karena aku belum melaksanakan sholat fardu isya. Mungkin karena saat lelah, selesai melaksanakan sholat isya, aku langsung tertidur. Jam 5 lebih 15 menit, aku terjaga dari tidur. Karena dari luar kamar, aku mendengar suara ribut. Sepertinya itu suara istriku dengan yang lainnya. Ya sudah, biarkan sajalah. Memang dia mah begitu setiap subuh. Selalu ribut bangunin anak-anak nyuruh sholat. Demikian pikirku. Lalu segera aku ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan sholat fardu subuh. Suara ribut dari luar kamar masih berlanjut. Penasaran, setelah melaksanakan sholat aku keluar dari kamar untuk mencari tahu apa yang tengah terjadi. Astagfirullah. Nyaris tubuhku tak dapat aku gerakan karena syok setelah melihat apa yang terjadi di dalam ruang keluarga. Aku benar-benar syok setelah mengetahui apa yang terjadi di luar kamar. Ya, di lantai ruang keluarga, aku melihat banyak belatung dengan ukuran besar, sebesar ujung jari kelingking. Belatung-belatung itu memenuhi ruang keluarga. Astagfirullah, ada apa lagi ini semua ya Allah? Tubuhku gemetaran, kedua kakiku seakan tak mampu lagi menopang tubuhku. Bang Mul melihat ke arahku, dan dengan cepat ia menghampiri dan membawa aku kembali masuk ke dalam kamar. "Hiat, Dayat, masuk saja ke dalam," ujarnya, karena ia tahu kondisi aku yang belum sehat sepenuhnya. Aku tidak menjawab, selain menurutinya dan berbaring di kamar saja. Terlihat istriku masuk ke dalam kamar untuk menemaniku, yang tiba-tiba saja tubuhku terasa lemas. Sementara Bang Mul, setelah mengantarkan aku ke kamar, ia langsung keluar untuk membersihkan ruang keluarga yang penuh dengan belatung aneh
yang tidak tahu dari mana datangnya. Hari demi hari, waktu terus berjalan. Terasa begitu lama dan berat aku lalui. Karena hari-hariku penuh dengan rasa takut, gelisah, bahkan rasa sedih yang kerap datang merasuki jiwaku. Aku sedih, tidak tahu mengapa, karena aku tidak sedang berduka atau bagaimana. Tapi itulah kenyataannya, aku selalu merasakan kesedihan. Perubahan sikapku yang semakin memburuk tentu saja membuat keluargaku khawatir, bahkan sedih, terutama dengan istri dan anak-anakku. Keluargaku terus berusaha membawa aku berobat ke berbagai daerah. Setiap kali mendapat informasi, ada orang yang bisa mengobati. Namun, tetap saja belum ada perubahan yang membaik. Adapun perubahan hanya sedikit, dan itu tidak bertahan lama, karena aku kembali seperti semula. Lelah rasanya, hingga aku benar-benar muak dengan semua yang aku rasakan. Tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya muncul rasa putus asa. Walau aku sendiri tahu jika putus asa adalah perbuatan dosa. Aku tidak ada keinginan untuk berobat lagi. Aku pasrah dengan kenyataan. Memang, aku tidak merasakan lagi sakit seperti sebelumnya. Hanya sesekali saja aku merasakan sakit. Seperti setelah waktu asyar atau menjelang maghrib dengan menjelang waktu subuh. Yang dirasakan saat ini, aku seperti tidak mengenali diri. Dalam artian, biasanya aku sosok yang selalu ceria, punya kepercayaan diri yang tinggi. Tapi kali ini justru sebaliknya. Selain itu, di dalam rumah dikala sendiri, aku selalu melihat penampakan menyeramkan berseliweran. Suatu sore, aku duduk sendiri di ruang keluarga. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain duduk, tidur, dan duduk lagi. Apalagi di saat istri sedang bekerja dan anak bungsuku sekolah, aku sangat kesepian di rumah. Terdengar suara klakson mobil dari depan. Aku beranjak dari kursi dan melangkah untuk melihat siapa yang datang. Ternyata omku yang datang. Segera aku keluar dan membukakan gerbang halaman rumah. Setelah memarkirkan mobil, om yang biasa kami memanggilnya dengan sebutan Om Am itu turun dan menyalamiku. "Apa kabarnya, Yat?" "Ya, beginilah om," jawabku, lalu aku mempersilakan masuk ke dalam. Kami duduk di ruang tamu dan mengobrol bersama Om Am dan istrinya. Bercerita panjang lebar, beliau menanyakan awal mula aku sakit. Singkat cerita, aku pun menceritakan kepada Om Am. Suasana yang terasa sangat dingin dan sunyi. Terlihat langit warna jingga yang tertutup awan hitam, menjadikan suasana alam terlihat temaram, bak tengah gerhana matahari. Aku melangkah di jalan tanah seorang diri. Sembari berjalan, aku sapukan pandanganku ke kanan dan ke kiri. Terlihat rumah-rumah papan bercatkan kapur berwarna putih. Posisi rumah-rumah itu terlihat sangat teratur, dengan jarak yang sepertinya ditentukan, serta bentuk bangunannya sama. Pepohonan di halamannya terlihat belum ada yang tinggi melebihi atap rumah. Melihat keadaan lokasi itu, terbayang olehku seperti lokasi transmigrasi yang baru berumur 3 atau 4 tahunan. Di mana aku saat ini? Demikian hatiku berkata, sembari terus berjalan lebih dalam lagi memasuki desa yang aneh itu. Ya, desa itu sangat aneh menurutku. Karena selain suasana alam yang dingin dan temaram, di desa itu juga sangat sepi. Tidak terlihat ada seorang pun manusia. Walau aku lihat pintu dan jendela rumah-rumah itu terbuka semua, dan terlihat sangat gelap di dalamnya. "Ayo, terus jalan. Inilah tempatmu sekarang bersama kami." Tiba-tiba saja, aku mendengar suara seseorang berbicara. Ya, aku yakin itu ditunjukkan kepadaku, karena saat itu tidak ada orang lain selain aku. Sejenak, aku menghentikan langkah dan memalingkan kepala ke kanan ke kiri.
bahkan ke arah belakang untuk mencari siapa dan di mana sumbernya. Namun tidak ada siapa-siapa. Kembali aku melangkah hingga di sebelah kiri jalan aku melihat 6 buah rumah yang bentuknya berbeda dengan rumah lainnya. 6 rumah itu berukuran lebih besar dan panjang ke belakang, serta posisinya berdekatan. Keenam rumah itu juga memiliki teras yang lebih mencolok dari bentuk rumahnya, yaitu keenam rumah itu rumah panggung. Aku menghentikan langkah dan berdiri menghadap ke arah depan rumah yang pertama. Aku berusaha untuk melihat ke dalam rumah itu melalui pintu rumahnya yang terbuka dengan lebar. Terlihat sangat gelap. Dari dalam rumah yang gelap itu, perlahan aku melihat ada bayangan hitam bergerak keluar menuju pintu depan. Aku terus perhatikan pergerakannya, hingga akhirnya jelas ada sosok laki-laki tua yang keluar dan berhenti di ambang pintu depan. Laki-laki tua itu berdiri dan menatap ke arahku. Lalu ia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar aku mendekatinya. Dengan ragu, aku melangkah mendekat hingga tepat di depan teras rumahnya. Lalu aku bertanya kepada laki-laki tua itu. Ada apa kek memanggil saya? Demikian tanyaku dengan bergetar, karena jujur ada rasa ngeri melihat tatapan matanya. Kakek tua yang mengenakan pakaian serba hitam itu tersenyum, lalu berkata, "Lama sudah aku menantimu. Akhirnya kamu datang juga, nak." Demikian ucapnya, yang tentunya aku tidak mengerti maksud dari ucapannya, yang mengatakan lama menanti. Belum sempat aku bertanya lagi, kembali si kakek berkata, "Ayo masuk dulu, sambil menunggu gelap hari, karena sebentar lagi pesta menyambut kedatanganmu digelar." Ajak si kakek kepadaku untuk masuk ke dalam rumahnya. Kembali aku hanya menurutinya, dan aku mulai melangkah menaiki anak tangga kayu, hendak naik ke atas teras dan masuk ke dalam rumahnya. Si kakek terus menatap ke arahku. Sungguh tatapannya membuat bulu romaku meremang. Namun anehnya, walau ada rasa takut, aku tetap mengikuti ajakannya. Setelah aku berada di terasnya, si kakek membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam lebih dulu, sembari tertawa terkekeh, dan aku mengikuti dari belakang. Namun, tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengejutkanku, hingga mengurungkan langkahku yang saat itu sudah di ambang pintu. "Yat, jangan masuk! Sadar, Yat! Ayo balik, Yat!" Terdengar suara seseorang memanggilku dengan keras hingga menggema. Nafasku tersengal-sengal, serta keringat dingin bercucuran deras dari tubuhku. Seketika itu pula, alam sekitarku menjadi terang benderang. Iya, saat itu aku sudah berada di ruang tamu rumahku, tengah duduk di kursi berhadapan dengan Om Am. "Yat, jangan kamu ikuti mereka, itu bahaya. Kamu harus berusaha untuk melawannya," ujar Om Am lagi kepadaku. Menurut Om Am, bahwa aku beberapa saat yang lalu dibawa oleh para makhluk itu ke alam mereka, atau lebih tepatnya, jiwaku yang dibawa mereka, karena jasadku berada di hadapan Om Am. Ternyata ketika tengah mengobrol dengan Om Am, aku sempat tidak sadarkan diri hingga kurang lebih 3 jam, karena jiwaku dibawa oleh makhluk-makhluk gaib ke alamnya. Wallahu alam. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi padaku saat ini. Yang jelas, aku merasakan saat itu memang berada di suatu tempat yang asing. Kemudian, aku dibawa ke ruang keluarga dan dibaringkan di sana. Terlihat istri dan anak-anakku menangis melihat kondisiku. Ya Allah, sampai kapan penderitaanku ini akan berakhir? Tak tega rasanya
melihat keluargaku yang terus menangis karena aku. Jeritku dalam hati. Masih terbaring di tengah ruang keluarga, Om Am yang saat itu sebagai orang tua kami menyarankan kepada istriku untuk membawa berobat aku ke Jambi. Sekarang begini saja, Om ada kenalan di Jambi. Beliau seorang ustadz yang pernah mengobati Om juga sewaktu sakit dulu. Iya Om, kami bagaimana Om ajalah. Rencananya kapan kita berangkat Om? Sekarang juga, ini tidak bisa ditunda lagi. Takutnya kita kecolongan, karena baru saja hampir kecolongan kalau kita tidak ada. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Keluarga memutuskan untuk berangkat ke Jambi untuk membawa aku berobat sesuai arahannya Om Am. Malam itu yang berangkat hanya kami berempat, yaitu Om Am sama Tante, aku dan istriku. Sementara anak-anakku tinggal di rumah bersama saudara. Perjalanan 11 jam sudah pasti lumayan jauh dan melelahkan. Tapi bagaimana lagi? Demi kesembuhan, harus rela menempuh jarak yang jauh sebentuk usaha. Perjalanan kurang lebih 6 jam. Kami berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat fardu subuh dan berbersih diri. Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali sembari mencari warung sarapan. Dalam perjalanan, alhamdulillah tidak ada kesulitan apapun. Karena memang Om Am asli orang Jambi. Tentunya semua arah jalan beliau tahu. 1 jam perjalanan, Om Am berhenti di sebuah warung yang saat itu terlihat belum terlalu ramai pengunjungnya. Mungkin karena masih terlalu pagi. Di warung itu kami sarapan pagi dan istirahat sejenak karena tujuan kami masih lumayan jauh. Setelah sarapan dan rasa lelah sedikit berkurang, kami melanjutkan perjalanan agar segera tiba di tempat tujuan. Karena Om Am khawatir akan diriku yang selama perjalanan sudah beberapa kali kambuh, bahkan hilang kesadaran. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Di rumah Pak Ustadz yang sederhana, namun terasa begitu asri, dengan suasana pedesaan. Ditambah sambutan Pak Ustadz dan keluarganya yang begitu baik dan akrab, membuat suasana menjadi lebih nyaman buatku. Setelah istirahat sejenak, aku langsung dimandikan dengan air doa oleh Pak Ustadz. Selanjutnya kami mengobrol di belakang rumahnya, yang terdapat sebuah gazebo panggung berukuran sedang, sembari minum kopi dan ubi goreng yang dibuatkan Bu Ustadz. Om Am memulai obrolan dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Pak Ustadz. Dan sesekali aku menambahkan. Mendengar cerita dari Om Am dan aku, Pak Ustadz hanya manggut-manggut tanda mengerti. Lalu ia berkata, "Nanti kita cari tahu apa maksud dan keinginan mereka terhadap Dayat ya. Yang penting Dayat harus terus berzikir dalam hati, supaya tidak ada peluang buat mereka masuk ke Dayat," ujarnya dengan lembut kepadaku. Setelah mengobrol santai di belakang rumah, Pak Ustadz mengajak kami masuk ke dalam rumah untuk memulai pengobatan. Sebelum dimulai pengobatan, Pak Ustadz menyuruh aku agar berwudu terlebih dahulu. Kami duduk bersama di ruang keluarga, lalu Pak Ustadz berkata, "Dayat, berbaringlah di sini. Kosongkan pikiran. Nanti kalau Bapak panggil, cepat kembali ya." Demikian ujar Pak Ustadz kepadaku. Aku tidak menjawab, aku hanya menganggukkan kepala dan mengikuti arahan beliau. Lalu aku membaringkan badan di atas tilam yang disediakan. "Ayolah, cepat masuk nak," ucap si kakek menyuruhku agar aku segera masuk. "Iya kek," jawabku singkat. Lalu dengan tubuh gemetaran, aku mulai melewati pintu dan masuk ke dalam rumah si kakek. Setelah berada di dalam rumah, aku menghentikan langkah karena aku tidak melihat apapun di sana. Untuk melihat jari telunjukku saja aku tidak bisa.
karena benar-benar gelap. Hanya suara nafas kasar yang aku dengar. Entah suara nafas siapa itu. Sementara si kakek tidak terlihat lagi di mana keberadaannya. Kakek di mana? Ucapku bergetar karena aku benar-benar merasa takut. Hening, tak ada jawaban. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban, dengan perlahan aku mulai melangkah mundur, memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Namun, baru saja 3 langkah ke belakang, tiba-tiba saja punggungku terasa menabrak sesuatu. Seketika aku menghentikan langkah. Dengan tubuh semakin gemetaran, aku kembali memanggil si kakek. Kakek di mana? Terdengar suara tawa terkekeh. Sesaat kemudian, terdengar suara seseorang berbicara, dan sepertinya itu suara si kakek. Sudahlah, sekarang kamu duduk saja. Jangan keluar karena berbahaya. Demikian ucapnya. Lalu aku menuruti perintahnya dan duduk di lantai papan. Sebelum duduk, sempat aku meraba lantainya. Terasa begitu kotor berdebu. Namun tidak ada pilihan selain aku menurutinya. Setelah duduk di lantai, aku hanya diam di dalam kegelapan. Tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Tiba-tiba saja muncul seberkas cahaya di hadapanku. Iya, cahaya itu dari sebuah pelita kecil yang berada di tengah ruangan. Yang entah siapa yang menyalakan pelita itu. Walau cahaya pelita itu tidaklah membuat ruangan rumah menjadi terang benderang. Namun, setidaknya aku bisa melihat dengan pasti kondisi di dalam ruangan rumah itu. Aku sapukan pandanganku ke setiap jengkalnya. Terlihat banyak sarang laba-laba membentuk jaring bak kelambu yang sudah kotor bergelantungan. Di lantainya yang berdebu tebal berserakan barang-barang yang entah apa. Sungguh, semua itu pemandangan yang sangat mengerikan bagiku. Terakhir, pandangan mataku tertuju ke arah sudut ruangan yang temaram. Di bawah jaring-jaring laba-laba, aku melihat seperti ada pergerakan. Bahkan perlahan, pergerakan itu semakin jelas dan mulai keluar dari sudut ruangan itu, mendekat ke arah pelita yang ada di hadapanku. Dek, jantungku berasa berhenti berdetak setelah dapat melihat dengan jelas. Ya, itulah si kakek tua. Terlihat gerakannya seperti lambat, namun kenyataannya begitu cepat. Dan seketika ia sudah duduk bersila di hadapanku. Ia hanya dibatasi oleh pelita. Sempat aku berpikir, kok bisa ya si kakek keluar dari sudut ruangan itu tanpa merusak sarang laba-laba yang berada di tempat itu. Namun rasa heranku teralihkan dengan raut wajah si kakek yang sungguh membuat aku terpana. Tapi bukan terpana karena terpesona, justru akibat rasa takut yang tidak terkirakan. Seraut wajah hitam dan kurus, hingga terlihat bagian tengkorak dibalut kulit yang kering. Membentuk lekuk tengkoraknya, dengan kedua mata yang cekung dan hitam. Namun masih terlihat sorot mata tajamnya ke arahku. Lalu ia tertawa dan berkata, Jangan takut, nak. Disinilah tempatmu mulai sekarang. Kamulah yang aku pilih untuk menjadi bagian kami. Sebentar lagi, aku akan pergi ke tempat acaramu. Kamu tunggu di rumah ini. Tapi ingat, kamu jangan masuk ke dalam kamar itu. Demikian ujarnya kepadaku, dan ia melarang agar aku tidak masuk ke dalam kamar yang ia tunjukkan. Mendengar ucapannya, tentu saja aku tidak mengerti. Akhirnya aku memberanikan diri, bertanya tanpa berani menatapnya. Maaf kakek,
Apa maksudnya dipilih menjadi bagian dari kami? Dan mengapa aku yang dipilih menjadi bagian kami? Mendapat pertanyaan dariku, sejenak si kakek hanya diam dan menyeringai. Lalu sesaat kemudian ia berkata, Karena darahmu cocok untuk menjadi bagian kami. Tenang saja, kamu di sini bukan jadi budak, tapi menjadi penguasa di tempat ini, seperti aku. Demikian ucapnya menjelaskan kepadaku, yang diakhiri tawa, yang membuat aku bergidik ngeri. Ya sudah, aku pergi dulu. Ingat, jangan masuk ke dalam kamar itu. Ujarnya lagi, lalu ia bangkit dari duduknya dan melangkah pergi meninggalkan aku di rumah yang sangat menyeramkan itu. Entah sudah berapa jam si kakek misterius itu pergi. Yang jelas sudah lumayan lama. Jenuh di dalam, aku melangkah keluar dan duduk di teras depan menghadap ke jalan. Saat itu aku dihadapkan dengan pemandangan alam lebih aneh lagi dari sebelumnya. Aku lihat suasana semakin gelap karena kabut tebal menyelimuti alam sekitarnya, sehingga nyaris tidak dapat ditembus oleh pandangan mata. Namun, di balik tebalnya kabut, aku melihat banyak manusia berjalan yang entah kemana arah tujuannya. Mereka berjalan bergelombolan dengan membawa api obor di tangan masing-masing. Ada keanehan dari sikap mereka, yaitu tidak ada di antara mereka yang berbicara. Tatapan matanya lurus ke depan. Benar-benar aneh. Bukan cuma kampungnya saja yang aneh, tapi penghuninya juga aneh. Demikian hatiku berkata. Brak, tiba-tiba saja aku dikejutkan suara sesuatu dari dalam rumah. Seperti ada benda yang jatuh atau apalah. Walau terkejut, aku tidak menghiraukannya dan kembali pandangan mataku fokus melihat orang-orang yang lewat di depan rumah itu. Brak, kembali terdengar suara keras dari dalam, bahkan lebih keras lagi. Penasaran, aku berdiri dan beranjak masuk ke dalam. Namun, situasi di dalam seperti semula. Tidak ada barang atau benda apapun yang bergeser. Karena tidak melihat apapun di dalam selain pelita kecil yang menyala di tengah ruangan. Aku berbalik hendak kembali ke depan. Namun langkahku terhenti karena saat itu aku mendengar suara gaduh dari sebelah kiri. Aku palingkan muka ke sebelah kiri dan fokus memastikan apa yang aku dengar. Ya, kini jelas aku tidak salah dengar. Suara gaduh itu berasal dari dalam kamar yang dipesankan kakek itu agar jangan masuk ke dalam kamar tersebut. Teringat dengan pesan si kakek, jika aku jangan masuk ke dalam kamar itu, aku pun terus melanjutkan langkah keluar. Lagi-lagi, suara gaduh itu terdengar. Aku penasaran, sebenarnya ada apa di dalam kamar itu. Perlahan aku membalikkan badan dan melangkah mendekati pintu kamar itu yang tidak berdaun pintu, hanya ditutup oleh kain gorden berwarna hitam. Setelah berada di depan pintu kamar, dengan dada berdebar serta tangan gemetaran, aku menyibakkan sedikit kain gordennya dan coba mengintip ke dalam. Duh, gelap sekali di dalam sana. Aku raih pelita kecil yang hanya satu-satunya penerangan di dalam rumah itu. Lalu dengan pelita di tangan, kembali aku melangkah dan mulai masuk ke dalam kamar. Terasa pengap dan apek. Ukuran kamar yang kecil, kira-kira berukuran 3 kali 3 meter saja. Terlihat sarang laba-laba lebih banyak lagi di sana, membuat aku tak ada keinginan untuk berlama-lama di dalam kamar. Segera,
aku memutuskan untuk keluar dengan cara melangkah mundur, karena memang aku masih berada tak jauh dari pintu. Di saat aku melangkah mundur, tanpa sengaja aku memandang ke arah lantai kamarnya. Astagfirullah, kembali aku terkejut. Tubuhku terasa kaku dengan kedua mata menatap nanar ke arah lantai kamar itu. Bagaimana tidak, tepat di depan mataku, aku melihat ada beberapa kerangka manusia terbaring dengan rapi, lengkap dengan tengkoraknya. Jika aku tidak salah lihat, ada 6 kerangka manusia di sana. Melihat hal yang sangat menakutkan itu, segera aku mundur dan keluar dari dalam kamar. Setelah meletakkan kembali pelita di tempatnya, aku langsung keluar dari rumah itu dan duduk di teras depan. Suasana di luar terlihat semakin gelap, namun semakin ramai saja orang aneh yang berjalan melewati rumah si kakek. Pada mau kemana ya mereka? Demikian hatiku berkata. Seperti sudah menjadi sifatku yang selalu saja penasaran dan ingin tahu jika ada hal yang menurutku aneh. Perlahan aku turun dari teras, lalu aku melangkah mengikuti mereka dari belakang, yang sepertinya rombongan terakhir. Karena setelahnya aku tidak melihat ada rombongan lain. Aku terus berjalan mengikuti mereka, hingga tiba di sebuah area yang luas, seperti lapangan sepak bola. Di tengah lapangan itu, berdiri seperti panggung, dan dikelilingi oleh ratusan atau mungkin ribuan orang yang semua memegang obor. Hingga suasana di tengah lapangan itu terlihat terang. Namun, anehnya, aku tidak mendengar ada seorang pun yang berbicara. Di atas panggung, beberapa orang yang tengah duduk di kursi menghadap ke arah depan. Setelah aku perhatikan dengan jelas, ada satu kursi yang kosong, yaitu di tengah antara kursi yang terisi. Seperti diampit di antara 3 kursi sebelah kiri dan 3 sebelah kanan yang sudah terisi. Untuk siapa ya kursi yang kosong itu? Demikian pikirku. Melihat suasana yang meriah walau tanpa suara, membuat aku semakin penasaran dan terus melangkah lebih dekat lagi ke panggung, hingga kira-kira 30 meter dari panggung. Dek, jantungku berdetak dengan kencang tatkala memandang ke arah salah satu orang yang duduk di atas panggung. Iya, dari 6 laki-laki tua yang menggunakan pakaian serba hitam itu adalah si kakek tua. Melihat si kakek itu, seketika tubuhku gemetaran. Seiring tatapan si kakek itu mengarah kepadaku. Kamu sudah melanggar laranganku, nak. Tiba-tiba saja, aku mendengar suara si kakek berkata padaku dengan nada marah. Perlahan aku mundur, lalu berbalik dan berlari menjauhi panggung. Aku terus berlari yang entah kemana tujuannya, karena suasana gelap dikelilingi kabut tebal. Dadaku terasa sesak dan nafas tersengal-senggar karena lelah. Aku menghentikan langkah. Di saat itu terdengar lagi suara bisikan di telingaku. Kamu sudah lancang dan melanggar laranganku. Ya, suara si kakek itu lagi. Sangat dekat dan seakan dari segala arah. Kembali aku berlari. Namun, suara si kakek terus terdengar hingga aku merasa percuma berlari dan pasrah saja apapun yang akan terjadi. Di dalam kegelapan serta balutan kabut tebal, aku duduk di atas tanah berbatu serta cuaca terasa semakin dingin. Astagfirullah, sedang di mana aku saat ini? Tolonglah aku ya Allah, aku ingin pulang. Ucapku memohon kepada Allah. Tak terasa bening air mata mulai menetes dari kedua sudut mataku. Dayat, ayo berdiri dan terus berlari. Ambil satu arah. Apapun yang menghadangmu, kamu harus tetap berlari dan jangan beralih arah. Ayo cepat. Di tengah rasa takut dan bingung, tiba-tiba saja
terdengar suara seseorang menyebut namaku dan mengarahkanku. Terkejut, namun seperti mendapatkan kekuatan baru. Tanpa berpikir lagi, aku langsung berdiri dan berlari sekencang yang aku bisa. Keringat dingin serta nafas tersenggal-senggal. Karena lelah, aku memperlambat kecepatan lari. Namun, kembali suara tanpa wujud itu terdengar dan menyuruhku agar terus berlari. Karena banyak makhluk yang mengejar hendak menangkapku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil berlari, aku terus bertakbir. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Sementara entah berapa jumlahnya dan makhluk apa yang masih terus mengikutiku dan terlihat semakin dekat. Ayo nak Dayat, kamu kuat. Jangan lihat ke belakang, lihat terus ke depan. Teriak seseorang itu memberi semangat. Kembali aku berlari hingga di balik tebalnya kabut. Aku melihat ada sosok yang aku kenali, tengah berdiri menghadap ke arahku dengan kedua tangan mengembang, seperti bersiap untuk memelukku. Aku menambah kecepatan lagi di sisa tenagaku, dan alhamdulillah, aku tiba di hadapan sosok itu. Benar saja, sosok itu langsung memelukku seraya berucap, Alhamdulillah. Ternyata sosok yang menungguku dan memelukku itu adalah Pak Ustadz. Suara isak tangis samar aku dengar, seiring dengan suara beberapa orang membacakan ayat suci Al-Quran. Perlahan, aku membuka kedua mata. Walau pandangan mataku terasa buram, namun masih dapat aku mengenali siapa saja yang ada di sekelilingku. Aku tengah berbaring di atas tilam dan dikelilingi beberapa orang di ruang keluarga rumah Pak Ustadz. Di antaranya istriku dan anakku, Om Am dan Pak Ustadz. Sedangkan anak-anak Kang Asep nyusul kira-kira 1 jam atau 2 jam perjalanan, diantar adik sepupu, istri atau anaknya Om Am. Aku berusaha untuk duduk, namun Pak Ustadz mencegahnya. Sudahlah, baring saja dulu ya, ucapnya kepadaku, yang memang tubuhku terasa sangat lemah, serta sekujur tubuhku basah karena peluh yang mengalir deras. Kemudian Pak Ustadz memberi aku minum air putih, yang terlebih dahulu ia bacakan doa. Lalu ia berkata, jadi begini, beberapa jam tadi memang sengaja Dayat saya suruh datang kembali ke tempat mereka dengan tujuan untuk mencari tahu maksud atau keinginan mereka terhadap Dayat. Hal itu terpaksa saya lakukan karena saya sudah berusaha berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka tidak mau. Sekarang saya sudah tahu mereka menghendaki Dayat untuk menjadi bagian mereka, dan mereka sudah sangat lama menunggu ada anak manusia untuk dijadikan penerusnya sebagai penguasa atau penunggu tempat itu. Dan kerangka manusia yang Dayat lihat di sana adalah kerangka orang-orang terdahulu yang mereka ambil sekalian dengan raganya menjadi bagian hidup mereka. Beda dengan Dayat yang diambil hanya jiwanya saja. Demikian tutur Pak Ustadz menjelaskan dengan panjang lebar. Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, sudah pasti semua yang ada di ruang keluarga bergidik ngeri, apalagi aku yang mengalaminya. Terus bagaimana dengan Dayat Ustadz? Tanya Om Am penasaran. Mendapat pertanyaan demikian, Pak Ustadz menatap wajahku penuh arti, dan aku hanya bisa diam saja. Lalu beliau berkata, asal Dayat terus berzikir dan jangan sampai meninggalkan sholat, insya Allah mereka tidak bisa mengganggu atau membawanya lagi. Tapi mereka tidak akan melepaskan Dayat begitu saja. Mereka akan terus mengincar kapan Dayat lengah. Di saat itulah kesempatan mereka membawa Dayat lagi, sampai akhirnya mereka bosan dan meninggalkan Dayat. Tutur Pak Ustadz menjelaskan. Mendengar penjelasan beliau, kini aku semakin mengerti
bahwa tidak ada kekuatan di muka bumi ini selain kekuatan Allah. Maka jangan pernah mengabaikan Allah, dan tidak ada tempat berlindung selain kepadanya. Singkat cerita, satu malam kami menginap di rumah Pak Ustadz, dan keesokan harinya kami pamitan pulang. Alhamdulillah, aku sudah merasa jauh lebih baik. Walau kata Pak Ustadz, mereka masih ada dan tidak jauh dariku. Setelah pamitan kepada keluarga Pak Ustadz, kami langsung pulang. Di perjalanan pulang, suasananya sangat berbeda. Ya, kini aku sudah jauh lebih baik. Bahkan sekali aku sudah bisa bercanda. Entah sudah berapa jam perjalanan, perut kami terasa lapar. Kami berhenti di sebuah rumah makan Padang untuk makan dan istirahat sejenak. Kami turun dari mobil dan langsung masuk ke rumah makan Padang itu. Namun, baru saja hendak masuk, terlihat keributan dari dalam. Suara wanita tengah menangis sembari berteriak. Wanita itu menangis dan duduk di lantai karena ia didorong oleh seorang pria parubaya yang terlihat duduk bersama wanita muda. Ternyata wanita yang tengah menangis itu menjumpai suaminya itu tengah berselingkuh. Namun, bukannya meminta maaf, suaminya justru marah dan mendorong istrinya hingga terjatuh di lantai rumah makan itu. Melihat ada keributan itu, aku merasa tak nyaman. Jujur, walau aku sudah jauh lebih baik, namun aku belum bisa melihat dan mendengar keributan. Ya akhirnya aku memilih untuk mencari rumah makan lain saja. Kami lanjut melakukan perjalanan sambil mencari rumah makan lain. Entah apa yang difikirkan oleh istriku. Karena setelah dari rumah makan tadi, istriku terlihat banyak diam, hingga memancingku untuk bertanya. Bunda, kenapa kok diam saja? Marah ya sama ayah? Karena nggak jadi makan di tempat tadi. Enggak ya, Bunda cuman kasihan sama ibu tadi. Iya, kasihan ya bun. Untung saja ibu itu badannya besar dan lehernya pendek. Kalau kurus dan kecil, mungkin sudah dicekik dan dibanting sama suaminya. Kalau ibu tadi nggak bakalan bisa. Mau dibanting berat, mau dicekik lehernya nggak ada kan bun? Ayah, jangan gitu, nggak boleh ngatain orang. Ucap istriku dan jeling kepadaku, tak suka dengan ucapanku. Bunda, jangan marah-marah sama ayah. Ayah lagi sakit loh. Sudah. Apalah kalian ini? Bahas yang lain sajalah. Ucap Om A menengahi. Abang itu loh Om. Jawab istriku, seraya melengoskan muka keluar mobil. Ye, kok nyalahin ayah? Dan gak salah kan Om? Jawabku tak mau kalah. Ya. Sudah, aneh kalian ini. Orang lain yang ribut, kalian pula ikutan ribut. Sekarang, jadi gak kita makan? Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami tiba di rumah dengan selamat. Setelah istirahat meluruskan pinggang, Om Am dan Tante pamit pulang. Tak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikannya yang sudah menolong aku membawa berobat. Perjalanan yang sangat jauh membuat aku sangat lelah. Setelah berbersih diri, aku dan istriku kembali beristirahat untuk memulihkan tenaga dan pikiran. Beberapa hari setelah pulang berobat dari Jambi, alhamdulillah, kesehatanku jauh lebih baik. Selain tidak merasakan sakit, aku juga sudah tidak merasakan takut dan gelisah lagi. Walau penampakan hal aneh masih sering aku lihat, baik ketika di rumah maupun ketika di luar rumah. Suatu malam, ketika aku tengah menulis di ruang keluarga, kira-kira jam 11 malam, dan saat itu tidak seperti biasanya, istriku belum tidur dan menemaniku. Tanpa sengaja,
Pandanganku mengarah ke jendela kaca depan. Dari balik horden yang memang belum ditutup, aku melihat seperti ada seseorang tengah duduk di kursi teras. Tentu saja aku merasa heran, karena aku yakin tidak ada anggota keluargaku sedang di luar rumah. Bahkan orang lain saja tidak mungkin, karena halaman rumah kami dipagar dan menggunakan gerbang yang sudah digembok. Bun, yang duduk di kursi teras itu siapa? Tanyaku kepada istriku setengah berbisik. Seketika, istriku mengalihkan pandangan dari layar ponselnya ke arah jendela depan seraya berkata, Iya, siapa itu ya? Jawabnya tak kalah pelan, karena mungkin apa yang ada di pikirannya sama dengan pikiranku. Udah, tenang saja, biar ayah lihat aja keluar, kataku seraya beranjak melangkah ke depan. Namun ia mencegahku dengan memegangi tanganku sembari berkata, "Jangan ya, biarin aja lah. Bunda, kita jangan kalah sama mereka," ucapku dengan kesal dan melepaskan pegangan tangan istriku. Lalu aku meneruskan langkah menuju ke pintu depan yang berdampingan dengan jendela kaca itu. Seakan tahu aku datangi, sosok hitam yang duduk di kursi teras itu perlahan menoleh ke arah dalam. Astagfirullah. Aku pikir secantik Luna Maya. Ternyata sungguh membuat jantungku serasa seperti berdetak. Sosok itu menyeringai dengan raut wajahnya yang hitam bagai hangus terbakar. Lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau busuk menyeruak masuk ke dalam rumahku. Sadar makhluk itu menghilang, aku langsung balik kanan dan mengajak istriku masuk ke dalam kamar dan memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya, aku menelpon Pak Ustadz dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Pak Ustadz menjelaskan, jika memang makhluk itu tidak akan pergi begitu saja, mereka akan terus mengintai kapan aku lengah, dan mereka akan kembali membawa aku ke tempat mereka. Namun, Pak Ustadz menjelaskan juga, kuncinya hanya satu, yakni selalu dekat dengan Allah. Maka kita semua akan selamat dari segala gangguan jin dan setan yang akan selalu menjerumuskan umat manusia di muka bumi ini. Singkat cerita, setelah hampir 2 bulan aku sakit dan berobat ke berbagai daerah, akhirnya aku merasa mulai sehat kembali. Perubahan membaik pada diriku tentunya membuat aku senang. Demikian pula dengan istri dan anak-anakku. Alhamdulillah, semua atas kehendak Allah, juga berdoa dari sahabat Kang Asep semua. Merasa sudah kembali pulih, aku memutuskan untuk kembali bekerja, karena itu sudah tugas dan kewajibanku. Selain itu, pelan-pelan aku mulai menulis lagi, karena menulis sudah menjadi hobi, walau hanya sebisanya saja. Dan cerita pertama yang kembali aku tulis, yaitu kisah ini. Niatku menulis kisah ini hanya untuk berbagi pengalaman yang aku alami, yang nyaris saja aku kehilangan nyawa. Selain itu, semoga saja ada hal positif yang mungkin dapat dipetik untuk dijadikan pelajaran, terutama untukku. Selesai. Demikianlah akhir dari kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas doa serta support semua sahabat pendengar. Sehat dan sukses selalu ya sahabat pendengar. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.